Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok Sarina Dewi dan Saprida akan menerangkan sedikit tugas yang diberikan oleh Pak Dr. Ngatiran MPDI tentang tugas mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran, yang mana kali ini saya akan mengangkat masalah pembelajaran akidah akhlak di kelas 11 semester 2, yaitu tentang israf. Adapun capaian pembelajarannya peserta didik menghindari akhlak tercela israf sehingga terbentuklah pribadi yang memiliki kesolehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kriteria kelulusan tujuan pembelajaran atau KTP itu satu, meningkatnya kesadaran pentingnya kewajiban menghindari akhlak tercela israf. 2. Membiasakan sikap bertanggung jawab dan peduli kepada sesama sebagai cerminan dari pemahaman dalam menghindari akhlak tercela. 3. Mengidentifikasi bentuk dan cara menghindari akhlak tercela israf. Penyimpulan bentuk dan cara menghindari akhlak tercela israf. Mengkritik israf tercela israf, akhlak tercela israf. Berikutnya, merumuskan hasil analisis tentang bentuk dan cara menghindari akhlak tercela israf. Baik, kita lanjut. Menghindari akhlak tercela israf. Israf itu apa? Nah, israf itu adalah melampaui batas atau berlebihan. Istilah memanfaatkan sesuatu namun sudah berlebihan dari sesuatu yang pantas. Sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan bahaya dan merugikan, maka israf menjadi larangan Allah dan harus dihindari oleh setiap manusia. Lanjut. Quran yang menyatakan wa huwal ladzi ansha'a jannati, yang artinya dan dia yang menjadikan kebun-kebun berujung dan yang tidak berujung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang berupa bentuk dan warnanya tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan ditunaikanlah haknya dari hari memetik hasil dengan mensedekahkan kepada fakir dan miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Ini kalimat di sana, berlebih-lebihan. Janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu yang dikatakan Allah, jangan kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya yang Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lanjut. Apa saja israf itu? Yang berlebihan itu, pertama, israf dalam perbuatan. Berlebihan dalam perbuatan, berlebihan dalam berperilaku atau overacting biasanya. Artinya berlebihan melakukan tindakan sehingga terkesan dibuat-buat atau ya sama dengan tidak seperti jati dirinya, ya. Seperti berpakaian atau berhias, norak. Nah, itu bahasa kitanya norak. Berikutnya, israf dalam berbicara. Berbicara cukup seperlunya, jangan berlebih. Lebih baik daripada berbicara banyak, namun tidak syarat makna yang disampaikan. Ini israf dalam berbicara. Ini dia berbicara seharusnya cukup seperlunya saja daripada berbicara banyak namun isinya tidak ada. Kita cek. Baik, mari kita dengarkan video israf dalam berbicara.
Aku punya monitor loh, pasti kamu nggak punya. Ih, pasti aku punya. Ih, aku pasti kamu kan miskin, sama mungkin mampu. Masa mampu? Haha. Nih, kau bilang begini aku nih, mahal harganya. Emang kok bisa? Pasti nggak bisa lah. Mahal. Masa bisa? Berarti kita berangkat sini. Nah, tadi kan dia sombong dulu kan nih, aku pernah buat alat nih biar dia itu kapok. Nanti aku akan tunjukkan alatnya yang membuat dia sangat rusuh, soalnya dia rusuh. Alat rusuh karma. Ini alatnya buat dia buat karma. Tapi nanti karma secara random. Nanti kita lihat keadaannya ya, ada mana nih keadaannya. Aduh, mobilku kebakar, tolong, tolong, mobilku kebakar, tolong, tolong, lagi. Ya, itulah video tentang israf dalam berbicara. Kita masuk israf dalam makan dan minum. Israf dalam makan dan minum dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh, atau berlebihan dalam makan minum dapat menimbulkan dampak negatif dalam tubuh. Allah sangat membenci orang-orang yang berlebih atau berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Kita tonton videonya sesaat. Kita lihat hasil videonya. Wih, mantap. Alhamdulillah. Nyam 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 nyam. Tati, sholat maghrib yuk. Lu duluan aja, gue masih begah. Pantes. Makanya Tot, kalau buka puasa itu jangan berlebihan. Kayak dia aja suka ngasih janji berlebihan tapi Maaf, potong. sholat maghrib yuk. Lu duluan aja, gue masih begah. Pantes. Makanya Tot, kalau buka puasa itu jangan berlebihan. Kayak dia aja suka ngasih janji berlebihan tapi gak pernah ditepatin. Curhat. Ya udah ayo sholat. Iyalah, kalian kita sholatin. Orang yang bisanya cuma ngasih janji doang, anjay. Baik. Nah, termasuk israf dalam menuntut hak. Yang mana menuntut hak ini? Menuntut hak yang berlebihan. Contohnya teman kehilangan pensil yang dipinjam dari kita. Orang yang israf dimaksud adalah meminta kembaliannya, atau diminta kembali pensil yang hilang dengan pensil yang sama, tapi tidak mau diganti dengan meminta ganti dengan biaya yang lebih tinggi dari sebuah pensil, dikarenakan pensil tersebut banyak sejarahnya. Kan lucu ya. Menuntut hak itu maksudnya di sini ceritanya bahwa ada teman yang meminjam pensil, tapi pensil itu harus utuh kembali. Ya, harus utuh kembali. Teman kehilangan pensil yang dipinjamnya, sehingga dia minta ganti, tapi yang ganti yang pensil yang hilang. Itu kan lucu itu. Nah, inilah israf dalam menuntut hak yang sangat berlebih. Lanjut. Baik, itulah hasil video presentasi PPT Pembelajaran Akidah Akhlak kelas 11 semester 2 yang kami tampilkan. Dan di dalam PPT tadi ada dua video, yang mana dua video itu menimbulkan suara, gerak, maupun bentuk. Nah, kita akan menjelaskan kembali nanti di slide berikutnya
mungkin melalui tulisan. Terlebih dahulu kami mohon maaf Pak Dr. Ngatiran MPDI sebagai pembimbing kami. Kenapa kami melakukan penulisan terhadap tugas yang diberikan oleh Bapak? Dikarenakan salah satu dari anggota kami, Ibu Safrida S, yang mana beliau sekarang sedang di rumah sakit mengurus anaknya, sudah lebih dari seminggu, tapi tidak ada perubahan yang signifikan untuk kesembuhannya, dan kemungkinan akan dirujuk di luar kabupaten. Makanya dalam video kami, untuk penjelasan fatwa Dewan Fatwa Penghimpunan Al-Ashraf nomor 051 garing DEPA garing 6 garing 1444 Hijriah tentang hukum produksi film kartun atau animasi akan kami lakukan pada slide berikutnya dengan berbentuk tulisan. Mungkin hanya itu, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga video kami, tugas kami tentang pembelajaran, media pembelajaran yang sesuai dengan fatwa dapat diterima oleh Bapak. Terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.